bangun pagi terbang tinggi ini kita berpijak pada ayat di dalam Al-Quran. Ada firman Allah surat Al-Isra ayat 78. Surat apa Pak? Al-Isra ayat berapa Bu? 78. Gitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat itu 5 waktu ya, 5 waktu, khususnya itu terutama subuh. Itu yang disebut secara khusus itu inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa maksudnya disaksikan para malaikat? Apakah yang lain tidak disaksikan malaikat? Ya, disaksikan, tetapi khusus sholat subuh itu disaksikan dua shift malaikat. Jadi ada malaikat yang menjaga khusus pagi, itu mulai menjaga manusia, itu Pak ya. Lalu yang malaikat malam itu mau meninggalkan, tapi belum meninggalkan, sudah kumpul dulu di situ. Rasulullah mengatakan, sungguh malaikat yang menjaga malam dan menjaga pagi itu bertemu di situ. Jadi kalau malaikat malam ditanya apakah dia sholat berjamaah, jawabnya. Kalau malaikat penjaga malam ditanya apakah dia sholat jamaah, ya. Kalau malaikat yang menjaga pagi ditanya apakah dia sholat, iya. Nah, berarti seluruh malaikat menjadi bersaksi. Nah, itu baik. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa terbang tinggi? Bagaimana? Yang pertama, sebentar Pak, pagi itu mulainya jam berapa Pak? Hah? Pagi ini jam pinten? Hah? Pagi itu jam berapa Pak? Jam 6. Nah kalau begitu subuh itu belum pagi. Hah? Baiklah. Bangunlah, ukurannya begini aja. Bangunlah paling tidak itu 30 menit sebelum subuh. Bangunlah 30 menit sebelum subuh. Itu sudah masuk pagi loh Pak. Ya, 30 menit sebelum subuh. Minumlah, kalau bangun pagi sebelum sikat gigi, minumlah air hangat. Apa? Air hangat. Nah, itu. Jangan minum sekaligus. Nabi tidak pernah minum sekaligus, tapi bertahap, ya, bertahap. Yang hangat sebelum sikat gigi, itu untuk mengganti cairan tubuh yang habis karena kita tidur. Tidur itu bukan Bapak istirahat, tapi tubuh tidak istirahat Pak. Itu ada kerja. Minumnya begini, Bapak begini, semuanya anggap saja pegang gelas, Bu. Ayo Bu ya. Air apa Bu? Hangat. Ayo Bu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum. Nah, terus turunkan dulu, alhamdulillah. Coba, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekali lagi Pak. Ya, sekarang minum lagi toh. Bismillahirrahmanirrahim. Turun dulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Minum lagi Bu. Sekali lagi, alhamdulillah. Mengapa saya ceritakan ini? Saya membaca di tafsir Asy'arawi. Ada tafsir Asy'arawi, dia mengatakan, Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, kalau kamu membaca, halo ini, ayo terus Mas, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai yang bisa menunjukkan slide ini besok sampai pertama kali ditunjukkan gambar Allah. Gambar surga ya, alhamdulillah. Ini yang tambah yang ini ya Mas ya. Ije. Yang mana yang ini?
Yang ini loh, yang ini kok kode keliru. Hah? Oh, belum di on kan? Baterainya belum ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang masa enggak boleh salah toh, Bu? Masa orang enggak boleh khilaf toh? Maka jangan membesar-besarkan kekurangan orang, Bapak. Orang itu boleh khilaf, asalkan tidak menjadi langganan. Jadi Pak, bangun sebelum subuh. Itu Imam ini loh Pak, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia mengatakan di dalam menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah 152, katanya begini Pak, kalau kamu minum dengan cara itu, selama ada sisa air dalam tubuhmu, kamu akan dijauhkan dari maksiat. Itu minumnya tadi Bu ya. Itu. Ada enggak yang lupa tidak minum? Tidak apa? Tidak baca doa. Ada ya? Yang namanya orang ya, lupa. Duduk dengan duduk minum ini. Baik. Lalu bangun 30 menit sebelum subuh itu menambah kesehatan dan kecerdasan. Menambah kesehatan dan kecerdasan. Nanti lihat Al-Quran itu disebut bahwa sungguh bangun malam itu akan menguatkan kecerdasan kita. Kita ini 1 abad lebih loh Bu, keliru kita. 1 abad lebih kita keliru seolah-olah otak manusia itu sudah tidak berkembang setelah dewasa. Iya Pak, ada yang gitu Pak ya? Enggak Pak Khalil, enggak? Itu. Iya Bu ya, pernah mendengar gitu toh? Itu katanya itu golden ages, itu usia-usia yang menentukan perkembangan otak. Ternyata itu sekarang salah semua. Sekarang sudah diralat bahwa otak manusia itu masih berkembang. Kita banyak tahajud, banyak berpikir, melatih berpikir positif, bahkan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa akan mempengaruhi sistem kerja otak kita. Baik Pak ya, sebentar Mas, sebentar. Itu udara yang bersih dan kaya. Sebentar Mas, kaki. Nah, bagus. Oke ya, ini udara yang bersih dan kaya oksigen saat itu dapat mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengurangi risiko serangan jantung, dan mencegah kerusakan paru-paru. Saya kira sampai hari ini serangan jantung itu penyakit paling banyak yang mematikan, Pak ya. Itu. Maka untuk menghindari itu, bangun malam, lalu ini Pak, mencoba juga rukuk yang lama dan sujud yang lama. Itu saya beri 30 detik. Rukuklah 30 detik dan sujudlah 30 detik. Berarti setengah menit loh. Coba Pak, sekarang ya 30 detik itu lama Pak, cepat Pak? Hah? Sebentar Pak, sekarang Pak ya. Coba perhatikan, saya ini rukuk berapa detik? Sekarang ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Sudah Pak? Belum Pak? Bapak kalau saya sebut 30 detik sepertinya cepat, tapi kalau Bapak praktek jadi sholat jamaah kita ini, rukuk sujud kita itu sekitar hanya 3-4 detik. 5 detik itu jarang juga. Nah, rukuk yang lama, sujud yang lama. Baik. Jadi yang pertama, kalau kita ingin terbang tinggi, satu, sholat malam, ya Pak ya, itu sholat malam. Yang punya anak siapa Pak? Yang punya anak angkat tangan. Loh Bapak, Ibu udah punya anak? Loh ya angkat tangan toh, mau saya tanya. Ya yang tinggi, coba. Oke, yang tinggi Pak. Oke. Sekarang ulangi kata-kata saya, Wahai Allah, jadikan anak saya mulia seperti Rasulullah. Untuk itu saya selalu memohon pada waktu sujud,
setiap tengah malam. Cukup. Mintanya kapan? Mintanya kapan? Tengah malam. Ya tadi loh, menjelang subuh tadi. Subhanallah Pak. Kalau Bapak Ibu ingin punya anak yang baik, tapi kok tidak sholat malam, itu kan bagaimana tuh? Kok bisa Bapak mengharap anak soleh tanpa sholat malam, Bapak? Coba Pak, Bapak cari sejarahnya orang-orang yang baik-baik itu. Tanyalah bapaknya atau ibunya itu seperti apa. Kalau tidak orang tuanya, ya kadang yang bersangkutan itu memang sholat malam. Itu. Maka kalau kita ingin merubah anak kita, tidak bisa Pak kalau tanpa sholat malam. Harus kita lakukan dengan banyak berdoa, antara lain sholat malam. Makanya tadi saya mengajak, kenapa sih Bapak kadang-kadang kalau tidak sholat malam Pak? Kenapa Pak? Bu, kenapa? Apa? Ngantuk. Lah supaya tidak ngantuk caranya gimana Pak? Lah itu sederhana toh. Lah karena saya tanya toh, supaya tidak ngantuk itu, supaya bisa bangun itu syaratnya gimana? Caranya gimana? Lah iya toh Pak. Tidur awal toh Pak. Lah sekarang Pak, Bapak sudah tahu yang menyebabkan tidak bisa sholat malam itu adalah tidur terlalu akhir, lalu Bapak teruskan. Yaitu yang disebut orang zalim itu. Sudah tahu penyebabnya tapi diteruskan. Sudahlah Pak, jangan terlalu lama tidak tidur gara-gara menjawab WA. Jangan toh Pak. Coba berarti kan ini penghalang dekat dengan Allah. Berarti ini penghalang Bapak bisa sujud malam. Benar enggak Pak kata-kata saya ini Pak? Kalau debat pilpres itu sampai malam, untuk apa Bapak lihat? Wong Bapak ya tidak calon, tidak apa. Kalau itu bisa menghalangi, kalau nonton TV itu ada acara itu sampai mengganggu sholat malam, nah, itu diteruskan, berarti Bapak sengaja memang tidak ada kemauan untuk sholat malam. Ayolah Pak, kita menjerit pada Allah malam itu. Di samping sihat. Baik, tadi kan sholat malam Pak ya. Terus sekarang berjalan ke masjid, berjalan kaki. Orang yang kurang gerak itu tidak baik. Mengapa kita jalan pagi? Supaya kita bisa menghirup udara segar yang menyegarkan itu ada paru-paru tadi. Ya Pak. Kalau tidak jalan pagi ya bawa sepeda pancal aja lah Pak. Lah kalau hanya 1-2 kilo, masa pakai sepeda motor Pak? Kalau rumah kita itu loh Pak, waktunya tidak cukup gitu toh. Nah supaya cukup bagaimana? Lah iya toh Pak. Loh kita ini cerdas otak kita, tetapi secara emosi kita nggak cerdas. Benar Pak. Nah supaya cukup ya berarti datang lebih awal, sehat Pak. Ada nggak yang rumahnya di sini 3 kilo? Nah kok Bapak bilang jauh itu di mana? Saya di Kanada Pak, di Kanada. Bapak tahu di Kanada itu musim salju, itu minus 10 derajat. Itu kalau kita keluar mobil, itu mobil harus disekropi dulu saljunya. Disekropi saljunya dulu Pak. Lalu diheater dulu ini. Lalu saya harus berpakaian itu double, pakaian dalam yang yang rapat itu di kaki itu, kemudian celana lagi, kemudian ini pakai taos tangan, kemudian ditutup telinga ini, itu prosedurnya sampai begitu, ya. Lalu saya tanya, ini saya di Ottawa, masjidnya jauh enggak Pak ini Pak? Dekat Pak. Berapa kilo Pak kira-kira? Ya sekitar 30 kilo. 30 kan.
Coba Pak, saya membayangkan subhanallah begini ya. Dia bilang di saya ini di Kanada Pak, saya kalau tidak begini, tidak menitipkan Allah, menitipkan anak kepada Allah di masjid akad penitipan saya bagaimana Pak meninggalkan anak saya di negara-negara seperti itu? Jauh Pak. Itu subhanallah, saya sampai malu saya tulis di buku Nabiku Masih Hidup di San Francisco. Itu ada tulisan buku saya. Di sini nggak ada yang 3 kilo. Mana tuh Pak alasan jauh? Ya Pak ya itu. Terus di sini nggak pakai kaos kaki, nggak begini. Sama nih sarungan gak dikatokan gitu. Terus enak-enak, sandal sekitar sepatu. Alasan apa tuh Pak? Jalan, sehat. Tuh, sehat. Jauh atau sepeda? Enak tuh Pak. Tuh, sepeda. Sehat tuh Pak. Sehat menghirup udara itu. Yang rumahnya 1 kilo dari sini mana Pak? Angkat tangan Pak. Yang 1 kilo. 500 meter? Ya toh Pak ya. Yang bawa sepeda motor itu besok ganti sepeda Pak. Betul Pak saya. Bapak ganti sepeda aja Pak. Kita cinta negara. Negara kita itu supaya bahan bakar itu supaya bisa membantu kita mengurangi polusi. Polusi coba bagaimana Pak? Masa depan 100.000 tahun akan datang itu ditentukan perilaku kita hari ini. Jadi kalau kita itu diniati ya supaya kita mengurangi polusi, kita menghemat ini uang yang ibu bapak pakai di sini itu digantikan uang mungkin 1.000-2.000 itu dimasukkan di masjid, kan kita menjadi bagus, enak toh. Nah, beda. Lalu berselawat dan berdoa masuk dan keluar masjid. Masuk itu bapak ibu membaca selawat Nabi, keluar itu membaca selawat Nabi. Bukan perintah ustaz, bukan perintah kiai, tapi perintah Rasulullah SAW. Masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Coba ulangi saya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu doa. Bapak ke toilet berdoa? Bapak ibu ke toilet berdoa? Tidak. Ke masjid? Ke masjid? Ya tidak berdoa. Ya dirubah. Baik Pak, doa itu. Masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ampunilah dosa saya, lalu bukalah seluruh pintu rahmatmu untuk saya. Masuk masjid. Keluar, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku keluar masjid dan saya ingin engkau menurunkan karunia. Nah, keluar. Masuk masjid, baca sholawat. Keluar masjid, baca sholawat. Berjalan ke masjid, itu doanya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi samai nura. Wahai Allah, cahayamu itu menembus seluruh lapisan alam semesta. Sekarang cahaya itu masukkanlah ke dada saya. Berikan cahaya di telinga saya, supaya saya tidak senang mendengarkan orang membicarakan aib orang. Berikan cahaya di mulut saya, supaya saya tidak sempat membicarakan aib orang dan hanya sibuk menyebut nama-Mu. Coba. Waj'al fi amami nura wa fi khalfi nura. Berikan cahaya di depanku dan cahaya di belakangku. Waj'alni nura, dan berikan aku sendiri adalah cahaya, dan cahaya itu bisa menerangi kegelapan dimanapun. Wah, ini kan bagus. Jalan, subhanallah, jalan. Allahumma ja'al fi qalbi. Ini Pak yang nyetir saya tadi siapa Pak? Yang ngantar jemput saya tadi siapa Pak?
Ini Pak, saya kasih buku doa-doa itu tadi Pak. Bapak sini. Iya, alhamdulillah. Monggo ini Pak. Apa tadi? Saya itu tidak ingin ngerepotkan Bapak. Saya tadi itu minta Grab saja. Untuk apa sih? Saya sudah nggak ingin dijemput, tapi tadi ini saya. Monggo. Niki saya kanggo umroh pisan. Umroh. Ini kangge burda pisan. Monggo. Monggo. Sami-sami. Nanti saya pulang minta dipanggilkan Gojek saja lah Pak. Enggak, saya nggak ngerepotkan orang. Baik Bapak Ibu sekalian ya, doa itu doa semua. Mas, sehat toh Pak? Sapa dan senyumlah kepada sebanyak mungkin orang. Jadi kalau mau ke masjid ini jangan seperti orang di hutan saja. Setiap orang yang dilihat itu diajaklah jabat tangan Pak, disapa. Jangan mendahului disapa orang toh. Bapak mendahului salam, mendahului. Karena yang menjawab salam dengan yang mengucapkan salam itu beda nilainya. Umumnya kita salam, sahabat jangan. Ini kan apa? Ini karena pagi hari kita sudah ingin menyenangkan orang, maka supaya hari itu kita disenangkan Allah. Ketemu orang, terus umumnya saya ketemu dengan Bapak, umumnya Bapak kesini Pak, Bapak sini, yang ganteng ini, pembawa acara, Ustadz Zakir. Umumnya saya ketemu, Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Istri Bapak, adik-adik sehat semua. Mudah-mudahan anak Bapak menjadi anak yang hebat Pak ya. Amin. Oh, alhamdulillah. Coba dulu Pak. Umpamanya Pak, saya ketemu itu, senang enggak? Senang enggak Pak? Bapak tahu toh, pagi hari Bapak telah menyenangkan orang. Maka apa orang yang pagi hari sudah menyenangkan orang tidak disenangkan Allah? Sangat sederhana, menyenangkan orang tidak harus pakai duit. Iya Pak. Maka ketemu, kita sapa, kita doakan. Gitu. Kita sapa, kita doakan. Jangan dibalik. Saya bingung Pak, hari ini saya tidak tahu itu angsuran sudah ini Pak. Loh, itu namanya Bapak menebar kesedihan. Ini asalnya nggak sedih, ikut sedih gara-gara ngomongan Bapak toh. Pagi hari kok sudah menebar kesedihan. Jadi utamakan orang itu, kita istimewakan di depan kita. Sapa dan senyum sebanyak-banyaknya orang. Uang kita jabat tangan murah saja loh Pak. Kita sapa, kita doakan. Mudah-mudahan keluarga Bapak, keluarga yang menjadi contoh yang terbaik. Jadi itu anak Bapak menjadi ulama besar, menjadi pengusaha yang sukses, menjadi ilmuwan kelas dunia, subhanallah, menjadi pemimpin besar nanti di kemudian hari Pak. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Enak tuh. Terima kasih, senang. Nah itu. Maka sebelum ketemu dilatih berdoa itu, jangan kemudian sebentar Pak, saya berdoa dulu Pak apa. Sertai doa ketika salam sholat. Nah sekarang sudah masuk di dalam masjid Pak. Ketika Bapak salam, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jangan hanya salam kosong, tetapi ketika salam ke kanan, Bapak Ibu begini dalam hati, ya Allah, orang di sebelah kanan saya ini berikanlah kebahagiaan dunia akhiratnya, sukseskan anaknya, perbanyak rezekinya, sembuhkan seluruh penyakitnya, mudahkanlah seluruh apa yang menjadi cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Di dalam hati kita keselamatan dunia akhirat, anaknya ya Allah menjadi orang yang baik, keluarganya yang mulia, subhanallah. Kembali lagi saat itu, subuh itu kita sudah menyenangkan orang 2 kali waktu bertemu tadi.